Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku seiman, seagama, sebangsa dan senegara. Ketemu lagi ya dengan ibu ini, saudara. Jangan bosan-bosan untuk melihat wajah saya, karena saya akan selalu memberi manfaat kepada kalian semua, yaitu memberikan ilmu-ilmu yang benar yang diturunkan dari Sang Pencipta kepada manusia pilihan, yaitu Rasul. Dan Rasul kita yaitu Nabi Muhammad sebagai pemimpin kita yang wajib kita ikuti ajarannya ya, ajaran Nabi Muhammad wajib kita ikuti. Nah, sekarang saya akan membahas ya, eee, zaman dahulu ya, Nabi Adam dan Siti Hawa ya, yang dulunya di surga ya, mereka hidup bahagia di surga bersama anak istrinya ya. Nabi Adam itu dia makan tinggal makan, pakaian tinggal memakai, segala keinginan dia tinggal, enak gitu ya. Tapi setelah Nabi Adam melanggar aturan Tuhan, yaitu tergoda oleh bujukan setan iblis untuk memakan buah yang dilarang dimakan oleh Tuhan, yaitu buah wudi, Nabi Adam diturunkan ke alam dunia sebagai murkanya Tuhan ya bersama istri dan anaknya ya. Dan setelah di alam dunia, Adam pun tobat kepada Tuhan ya. Adam pun bertobat kepada Tuhan yaitu Robbana dolamna angkusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Nabi Adam bertobat kepada Tuhan dengan segala dosa-dosa dia. Dan Tuhan pun mengampuni Adam, tapi tetap Nabi Adam dihukum oleh Tuhan yaitu disimpan di alam dunia untuk bekerja. Di alam dunia itu dihukumnya untuk bekerja ya bersama istrinya. Bagaimana itu bekerja? Tuhan menyimpan Adam di alam dunia ini sebagai hukuman dan memberikan modal kepada Adam dan istri dan anaknya yaitu raga, ruh, napas atau kehidupan alam dunia. Raga fungsinya di kepala yaitu otak, kehidupan raga yaitu ruh yang disimpan dalam segumpal daging yang bernama hati. Jadi otak naluri dan hati nurani di alam dunia berfungsi. Dan Tuhan telah memberi dua jalan kepada Adam, satu jalan benar yang datangnya dari Tuhan, yang kedua jalan salah yang keluar dari Tuhan atau dari setan. Jadi Adam tinggal pilih, mau pilih yang mana ya. Nah, karena Adam bertobat kepada Tuhan dan Adam pun menurut aturan dari Tuhan yaitu di alam dunia ini untuk bekerja dengan menggerakkan anggota badan, akal, pikiran dan berdoa kepada Tuhan untuk melestarikan alam dunia, berbuat baik di alam dunia sebagai khalifah alam dunia. Jadi Adam itu khalifah alam dunia dan kita anak cucu Adam khalifah alam dunia atau manusia itu yang wajib melestarikan alam dunia, berbuat baik di alam dunia. Dan setelah Adam turun ke bumi, dia pun otaknya berpikir karena syahwat kan, manusia ada syahwat itu Adam pun ada syahwat ingin makan, ingin minum, ingin pakaian, ingin tempat dan sebagainya. Adam berpikir bagaimana caranya saya ingin makan, bagaimana caranya saya ingin minum, bagaimana caranya saya ingin pakaian, bagaimana caranya saya ingin tempat atau rumah. Maka Adam dan Hawa pun melestarikan yaitu mengelola alam dunia ini, yaitu kan zaman Nabi Adam belum ada kain gitu kan, karena manusia pertama ya, dan Adam pun memakai pakaian itu dari pelepah kurma sebagai waktu itu kan belum otak-otaknya belum berpencar karena manusia pertama kan ada memakai pakaian itu dari pelepah kurma, yaitu bagaimana caranya dia menutup aurat, bagaimana cara ingin mengganjal perut dan sebagainya. Nabi Adam pun menggerakkan anggota badan dan akal pikiran, begitu ya. Nah, dan Tuhan menyuruh semua manusia di alam dunia ini untuk beribadah. Kita harus tahu ya, dan ibadah kepada Tuhan itu apa? Kita harus tahu kan, ya pokok inti kehidupan ya ibadah itu yaitu menjalankan niat, sholat, akhlak yang baik dan menjalankan hukum-hukum kehidupan yang sudah diatur oleh Tuhan. Yaitu yang pertama niat karena segala amal perbuatan tergantung niat. Dan niat yang disuruh oleh Tuhan yaitu niat kebaikan, menjalankan kebaikan, ikhlas dalam menjalankan kebaikan dan mengharap keridhaan Allah. Dan yang kedua menyembah kepada Tuhan atau menjalankan sholat.
Ya, Nabi Adam pun sama menjalankan sholat atau menyembah kepada Tuhan. Tapi dahulu zaman Nabi Adam menyembah kepada Tuhan 2 waktu, yaitu ketika matahari terbit dan ketika matahari terbenam. Tapi tetap menjalankan sholat atau menyembah. Dan yang ketiga, menjalankan akhlak yang baik kepada sesama makhluk. Dan akhlak yang pertama, tutur kata yang baik sebagai sedekah jariah yang pertama. Dan setelah itu menjalankan hukum-hukum kehidupan yang sudah diatur oleh Tuhan sebagai ibadah yang disuruh oleh Tuhan. Nah, saya kasih tahu, ibadah yang paling besar pahalanya atau berlipat-lipat ganda pahala apa? Saudara tahu kan? Nah, kalau tidak tahu saya akan memberitahu saudara, tapi saya bukan sombong ya, tapi kan saya untuk memberikan ilmu-ilmu kepada saudara. Jadi ibadah yang paling besar yang berlipat-lipat ganjaran pahalanya itu yaitu bekerja mencari nafkah untuk kita dan keluarga kita. Itulah ibadah yang paling besar di sisi Tuhan. Apa? Ya, bekerja. Kenapa? Bekerja mencari nafkah, ibadah yang paling besar, yang ganjarannya berlipat-lipat ganda atau pahalanya. Saya kasih tahu, ganjaran atau pahala berlipat-lipat ganda itu ialah manfaatnya sangat besar. Jadi ibadah yang paling besar yaitu bekerja mencari nafkah untuk diri dan keluarga, dan manfaatnya sangatlah besar. Kenapa manfaat sangat besar dalam kita mencari uang atau mencari nafkah? Karena segala ibadah yang lainnya termasuk sholat, puasa, mengeluarkan zakat, ibadah haji, cara berumah tangga, cara mengurus anak, cara membangun rumah, cara ibadah yang lainnya itu semua memakai aliyah dunia atau uang. Dan uang itu wajib kita cari dengan cara bekerja, yaitu menggerakkan anggota badan, akal, pikiran, dan berdoa kepada Tuhan. Maka ibadah yang paling besar pahalanya di sisi Tuhan, berlipat-lipat ganda pahala atau manfaatnya, yaitu bekerja mencari nafkah atau mencari uang untuk kehidupan dunia, untuk meraih kehidupan akhirat yang hakiki. Bagaimana kehidupan akhirat yang hakiki? Kita harus tahu. Kalau kita bekerja, menggerakkan anggota badan, akal, pikiran, dan berdoa sesuai kemampuan, sesuai kebutuhan ya, tentunya sesuai kemampuan dan sesuai kebutuhan. Apa? Kita sebagai orang miskin ya bekerja untuk mencari makan, minum. Tahap lagi tinggi, bekerja untuk makan minum sudah ada, ingin rumah, tahap lagi ingin mobil, tahap lagi ingin tanah, bertahap-tahap kan manusia itu. Jadi bekerjanya itu sesuai kemampuan dan sesuai kebutuhan, tapi tetap pahala mencari nafkah itu berlipat-lipat ganda atau pahalanya sangat bermanfaat. Karena apa? Kita lihat. Kita berumah tangga, seorang lelaki wajib menafkahi anak istri ya, yaitu memberi makan, pakaian, dan mendidik. Sedangkan nafkah itu uang, dan uang itu harus dicari, yaitu bekerja. Kita mengurus anak, memberi makan, pakaian, dan menyekolahkan atau mencari ilmu. Mencari ilmu itu kan memakai uang. Seperti kita pergi ke pengajian, seperti kita sudah tua tapi seminggu sekali kita ke pengajian ya, itu menggali ilmu yang sudah kita gali sejak kecil. Kita pergi mencari ilmu ya ke pengajian, kan itu memakai uang. Apalagi kita jauh, kita kendaraan memakai bensin. Kita di perjalanan ingin minum, ini semua memakai uang. Maka ibadah yang paling besar di sisi Tuhan atau berlipat-lipat ganda itu adalah mencari uang atau mencari nafkah. Nah, kalau kita sebagai manusia pergi mencari nafkah secara halal tentunya ya, jangan sampai maling, jangan kalau maling merampok kan itu hukumnya dosa, dilarang oleh Tuhan. Jadi bekerja mencari nafkah itu yang halal ya, yang yang diridhoi oleh Tuhan, bukan maling. Kalau maling kan tidak diridhoi, itu dimurkai. Ya, betul. Nah, kalau kita sedang bekerja mencari nafkah untuk kebutuhan kita dan anak istri kita, kalau lelaki kita mati itu syahid kan, atau syuhada, itu pahlawan. Apa itu pahlawan? Pahlawan yang telah memperjuangkan kebutuhan dirinya dan keluarganya, anak istrinya, begitu ya. Jadi kalau ada manusia yang sehat badan, sehat pikiran, dan sudah dewasa tidak mau bekerja, kebiasaannya berleha-leha seperti anak contohnya, usia sudah 20 tahun lebih, dia sehat badan, sehat pikiran, pinginnya tidur, makan, minum,
inginnya minta sama mama pak, mah pingin makan, mah pingin minum, pingin kendaraan, itu berdosa. Karena apa? Karena di alam dunia ini kalau kita sudah dewasa dan sehat akal, sehat pikiran, mau perempuan mau lelaki, kita wajib bekerja. Karena apa? Karena alam dunia ini tempat kerja, kerja, tempat capek. Contoh, bapak moyang kita Adam yang diturunkan ke alam dunia untuk bekerja, mengelola alam dunia ini, melestarikan alam dunia, dan berbuat baik di alam dunia. Jadi jangan salah kaprah ya. Ganjaran atau ibadah yang paling besar pahalanya yang akan membuat ibadah-ibadah yang lainnya akan menjadi damai sentosa, yaitu mencari nafkah atau bekerja mencari nafkah. Saudara, jangan keliru, bekerja mencari nafkah itu ibadah yang sangat besar pahalanya, berlipat-lipat atau manfaat. Sekian ya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.